Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Ramadhani dari IAIN Batu Sangkar. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang singa betina dari Manggopo. Namanya adalah Siti. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat memegang teguh ajaran agama Islam. Tidak seperti gadis Minang pada umumnya, Siti belajar mengaji dan ilmu bela diri di surau. Ia pun tumbuh menjadi wanita yang pemberani. Setelah dewasa, Siti menikah dengan Rashid Bagindo Mage, seseorang yang paham agama. Suatu ketika, di nagari Manggopo, penjajah Belanda menetapkan kebijakan pajak yang sangat bertentangan dengan adat Minangkabau. Di samping itu, mereka juga semena-mena merusak para perempuan dan tempat ibadah. Hal inilah yang memicu perlawanan dari rakyat Manggopo. Dikomandoi langsung oleh Siti yang kemudian dikenal sebagai Perang Manggopo. Disemangati oleh ikrar dengan mengucapkan Allahu Akbar, sejengkal pun tidak akan mundur. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Sumpah yang diucapkan Siti membakar semangat para pejuang dari Manggopo. Siti memanfaatkan kecerdasan nalurinya untuk mencari tahu tentang kekuatan Belanda. Dengan membawa anaknya yang masih bayi dalam gendongannya, Siti menyamar sebagai perempuan desa yang lugu dan bergerak dengan leluasa tanpa dicurigai. Suatu hari Siti berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dan anakku, dan berikanlah aku kekuatan dalam memperjuangkan tanah dan agama ini, ya Allah. Amin." Pada malam 15 Juni 1908, Siti dan teman-temannya mengatur strategi untuk melumpuhkan Belanda yang terdiri dari 55 orang pasukan. Siti yang menjadi umpan pun pergi menuju benteng Belanda. Dengan suara merayu, Siti mengetuk pintu mencari perhatian. Tok, tok, tok. "Selamat malam, Tuan. Ini saya, Nona Siti." Mendengar suara merdu perempuan, sang letnan itu pun membukakan pintu. Kreng. Lalu menggiring Siti menuju ke kamarnya. Namun seketika parang Siti langsung bersarang di leher sang letnan. Sang letnan itu pun mati bersimbah darah. Lalu Siti langsung memadamkan lampu sebagai tanda bahwa dia telah berhasil membunuh sang letnan. Para pejuang yang berada di luar benteng pun segera beraksi. Dalam suasana gelap, mereka menebas kepala musuh dengan pedangnya seraya mengucapkan takbir. Allahu Akbar.
53 orang Belanda pun mati bergelimpangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kita ditipu dan dimata-matai oleh seorang perempuan? Teriak komandan Belanda dengan geram. Lalu akhirnya terdengar suara tembakan. Ternyata Belanda melakukan balas dendam. Bukan Siti berlari untuk menyelamatkan diri. Namun malang, Siti tertembak di bagian punggung kanannya. Sedangkan suaminya tertembak di bagian selangkangan. Ternyata masih ada 2 orang Belanda yang masih hidup di tempat itu. Siti pun berusaha melarikan diri. Sejak saat itu, Siti menjadi buronan Belanda. Suasana di Manggopo kian mencekam. Para pemuka masyarakat dan ulama ditangkap. Dan siapapun yang melawan akan langsung ditembak. Belanda membabi buta, mengobrak-abrik Manggopo, mencari keberadaan Siti dan suaminya. Manggopo akan kami jadikan lautan api jika kau tidak menyerahkan diri. Teriak komandan Belanda. Mengetahui hal tersebut, Siti dan Rashid pun akhirnya menyerahkan diri dengan harapan agar Belanda tidak lagi menyengsarakan hidup rakyat Manggopo. Aku akan menyerahkan diri. Aku sudah muak dengan kezaliman yang telah kalian lakukan di tanahku ini. Meski sudah menyerah, Siti masih saja menunjukkan keperkasaannya sebagai seorang pahlawan. Aku sudah menyerang markas kalian dan membunuh pasukan kalian. Karena kalian telah melanggar adab dan agama kami. Aku peringatkan, jangan sekali-sekali kalian rendahkan martabat kami. Akhirnya Siti dan anaknya pun ditangkap. Lalu dipenjarakan di Padang Pariaman. Sementara suaminya dibuang ke Manado. Sejak saat itu tidak lagi terdengar genderang perang di Manggopo. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Namun, demi masa depan generasi dan agama, ia rela mengorbankan nyawanya. Hal inilah yang membuat Siti dijuluki sebagai singa betina dari Manggopo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.